Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin al-ayah wallahu alam bi muradih. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat ke-56. Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah laqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, bahwa perlu kita sadari sebagai seorang hamba, bahkan sebagai seorang manusia, sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sangat membutuhkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang mana kebutuhan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala merupakan kebutuhan pokok ataupun kebutuhan primer, yang mana bahwa Allah sendiri memiliki nama. Dalam salah satu Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa taala bernama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yakni Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rahmat, sebagai pemberi kasih sayang kepada hambanya, yang mana bahwa manusia tanpa adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala maka manusia akan binasa dan akan merugi. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 47, yakni doanya Nabi Nuh alaihissalam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Hud ayat 47. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Qala Nabi Nuh berkata, Rabbi inni a'udzubika, wahai Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada meminta sesuatu yang aku tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Jika engkau tidak mengampunimu dan jika engkau tidak merahmatiku, aku minal khasirin, maka aku terbukti termasuk di antara orang yang merugi. Al-Quran Surah Hud ayat 47. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala terbagi dua. Yang pertama adalah rahmatul ammah, yakni rahmat Allah yang bersifat umum. Yang bersifat umum ini berlaku untuk orang mukmin ataupun untuk orang kafir. Yakni secara bahasa lain bahwa rahmatul ammah yakni berhubungan dengan jasadiyah, badaniyah, dunyawiyah, yakni berhubungan dengan kenikmatan duniawi, itulah rahmatul ammah. Yang kedua adalah rahmatul khassah, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat khusus, yang mana ini berhubungan dengan taufik dan hidayah untuk melakukan amal soleh, yakni rahmatul khassah berhubungan dengan imaniyah diniyah, yakni kalau rahmatul khassah bukan hanya di dunia tapi sampai nanti kasih sayang Allah sampai di akhirat, yang mana kaum mukminin sangat memperhatikan rahmat Allah yang kedua ini, yakni rahmatul khassah. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya adalah pangkal untuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syekh An-Nasir As-Sa'di rahimahullah
dalam tafsir As-Sa'di beliau merangkum dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56, itulah yang menjadi pangkal penyebab seseorang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah, sesungguhnya kasih sayang Allah, qaribun minal muhsinin, sangat dekat daripada orang yang berbuat baik. Jadi pangkal untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni seorang hamba harus betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pangkal yang menjadi pangkal penyebab yang menjauhkan seorang hamba dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mafhum mukhalafah dari surat Al-A'raf ayat 56. Kalau rahmat Allah dekat daripada orang yang berbuat baik, jadi rahmat Allah sangat jauh daripada orang yang berbuat jahat, yakni orang yang berbuat maksiat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 44, yakni pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya yaitu Azar, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 44. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana lirrahmani asiyya. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan, karena sesungguhnya setan itu telah bermaksiat kepada Ar-Rahman. Kana lirrahmani asiyya. Diambil istinbat dalil oleh Syekh An-Nasir As-Sa'di rahimahullah, berhubungan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan maksiat dihubungkan kepada Ar-Rahman, itu jadi dalil bahwa maksiat menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kalau secara terperinci hal-hal yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalilnya surah Ali Imran ayat 132, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya supaya kalian mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua adalah mengikuti Al-Quran. Mengikuti tuntunan Al-Quran adalah hal yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakan fattabi'uhu la'allakum turhamun. Dan ini kitab yang telah kami turunkan yang penuh berkah, maka ikutilah Al-Qur'an la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat. Mengikuti Al-Qur'an adalah sesuatu yang akan mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mengikuti, menyimak bacaan Al-Quran, mendengar dan menyimak bacaan Al-Quran. Hal tersebut adalah sesuatu yang akan mendatangkan rahmat ataupun kasih sayang Allah. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Al-Quran dibacakan, fastami'u, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan simaklah dengan baik, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
aw la tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Al-ayah wallahu alam bimuradih. Al-Quran surah Al-An'am ayat ke-46. Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah laqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Poin keempat yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mendirikan salat, menunaikan zakat, yang mana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 56. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atimur rasulah la'allakum turhamun. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat, taatlah kepada Rasul la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah sering beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan hal yang akan mendatangkan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 46. Awala tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Mengapa kalian tidak memohon ampun kepada Allah, tidak beristighfar kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat Allah. Yang keenam adalah dengan cara mendamaikan dua kaum muslimin yang sedang bertikai. Mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang sedang bertikai itu termasuk hal yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah adu di antara dua saudaramu dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang sadaya senantiasa dipaparin rahmat Allah Subhanahu wa taala, baik rahmatul amah atau nabi rahmatul khos. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna maghfirataka awsau min dzunubina wa inna rahmataka arja min a'malina. Allahumma inna rahmataka narju fala taqilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ma qadaita 'alaina min amrin faj'al 'aqibatahu rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.